Turun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran Jasa akan mempresentasikan mengenai materi Distributing Service Through Physical and Electronics Channel. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Ujianti dengan NIM akhir 1230. Saya Ana Aprilia dengan NIM akhir 1051. Saya Raffi Thorik Riza Musyafat dengan NIM akhir 1117. Saya Arya Dita Elang dengan NIM akhir 1157. Saya Raihan Ihsan Hidayat dengan NIM akhir 1222. Saya Nadia Putri Naura dengan NIM akhir 1245. Saya Akbar Trifitra Saputra dengan NIM akhir 1248. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kelompok kami. Bagaimana distribusi dalam konteks jasa? Bagaimana cara distribusi dalam konteks jasa? Banyak dari kita, ataupun saya sendiri, berpikiran tentang distribusi, pasti beranggapan tentang perpindahan barang dari produsen, distributor, dan ke konsumen. Dalam konteks layanan jasa ini, hampir bahkan tidak ada barang yang dipindahkan secara fisik. Pengalaman, pelayanan, dan lain-lain tidak dikirim dan disimpan dalam bentuk fisik. Lalu bagaimana cara distribusi jasa dalam konteks jasa? Di sini ada 3 aliran. Yang pertama ada aliran informasi dan promosi. Distribusi dan materi promosi yang berkaitan dengan promosi layanan jasa. Tujuannya adalah untuk membuat penasaran dan menarik minat dari para konsumen tentang layanan jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada aliran negosiasi. Pencapaian suatu kesepakatan dalam hal fitur dan pelayanan jasa, beserta persyaratan penawaran sehingga kontrak pembelian dapat diselesaikan. Dengan contoh menjual tiket konser atau reservasi tempat. Yang ketiga ada aliran produk. Banyak layanan terutama yang berjalan di bidang kepemilikan mensyaratkan fasilitas fisik untuk penghantar layanan. Contoh bank dialihkan menjadi m-banking, kuliah online, siaran berita, aliran produk jasa yang bisa dilakukan melalui saluran elektronik. Next slide. Membedakan antara layanan-layanan tambahan dan inti. Membedakan layanan-layanan inti dan layanan tambahan adalah hal yang sangat penting karena banyak di antara layanan inti harus mengharuskan adanya lokasi fisik. Hal ini membuat distribusi sedikit terhambat. Sebagai contoh, kita dapat menikmati sebuah film di sebuah bioskop dan film itu pastinya diadakan di tempat fisik. Itu mengharuskan konsumen membeli tiket di tempat fisik. Adanya layanan tambahan ini dapat mempermudah distribusi layanan jasa dan memperluas jangkauan konsumen. Contoh, layanan tambahan ini bisa berupa membooking tiket secara online, membeli cemilan, dan dapat memilih tempat duduk lebih cepat daripada orang yang memesan di tempat fisik. Bahkan banyak layanan jasa yang harusnya berupa tempat fisik sekarang banyak yang tutup dan berpindah online. Sebagai contohnya, konsultasi dokter online, kita bisa konsultasi dan mendapatkan resep obat dari layanan online tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah pilihan-pilihan distribusi untuk melayani pelanggan, yaitu menentukan jenis kontak. Nah, di sini pertanyaan utamanya adalah apakah layanan atau strategi positioning perusahaan itu mengharuskan pelanggan berada dalam kontak fisik langsung dengan personel, perlengkapan, dan fasilitas perusahaan. Jika memang seperti itu, apakah pelanggan harus mengunjungi fasilitas organisasi jasa atau apakah organisasi jasa yang akan mengirimkan personel dan perlengkapannya ke tempat konsumen? Nah, alternatif lain, bisakah transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan itu terjadi secara jarak jauh atau melalui penggunaan saluran telekomunikasi atau juga saluran distribusi yang bersifat fisik? Nah, dari ketiga kemungkinan di atas itu akan kita bahas di slide selanjutnya.
Yang pertama, pelanggan mengunjungi tempat jasa. Kenyamanan lokasi penyedia jasa dan jadwal operasional menjadi hal yang penting ketika pelanggan harus hadir secara fisik, baik selama penghantaran layanan atau sekedar untuk mengawali dan mengakhiri transaksi. Kondisi lalu lintas dan trotoar juga menentukan seberapa banyak pelanggan prospektif yang melewati lokasi-lokasi tertentu setiap harinya. Pembangunan jalan tol atau rute bus atau kereta baru juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pola perjalanan. Dan pada akhirnya nanti kita harus menentukan lokasi mana yang lebih diinginkan dan yang mana yang kurang diinginkan. Kemudian ada 6 pilihan dalam penghantaran jasa, yaitu sifat dari interaksi antara pelanggan dan organisasi jasa. Yaitu yang pertama, pelanggan mengunjungi organisasi jasa. Ketersediaan outlet jasa yang satu tempat, yaitu ada bioskop dan pemangkas rambut, kemudian yang banyak tempat ada halte bis dan rantai restoran cepat saji. Kemudian yang kedua, organisasi jasa mendatangi pelanggan. Untuk yang satu tempat, terdapat pengecatan rumah dan cuci mobil keliling. Untuk yang banyak tempat, terdapat layanan pos dan layanan berjalan klub otomotif. Kemudian selanjutnya, pelanggan dan organisasi jasa bertransaksi jarak jauh atau melalui surat atau komunikasi elektronik. Satu tempat yaitu perusahaan kartu kredit dan stasiun TV lokal, dan kemudian banyak tempat terdapat jaringan siaran televisi dan perusahaan telepon. Kemudian yang selanjutnya, kapan sebaiknya penyedia jasa itu mengunjungi seorang pelanggan? Untuk sebagian jenis jasa, pemasok mengunjungi konsumennya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kapan sebaiknya penyedia jasa itu mengunjungi pelanggan mereka? Karena berkunjung ke tempat pelanggan itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari, manakala objek layanan adalah benda-benda fisik yang tidak bisa dibawa. Misalnya pohon yang harus dipangkas, mesin pabrik yang harus diperbaiki, atau rumah yang perlu dibasmi hamanya. Dalam kondisi lain, berkunjung ke tempat pelanggan menjadi suatu pilihan saja karena lebih mahal dan memakan waktu lebih banyak bagi perusahaan jasa untuk mengirimkan personel dan perlengkapan mereka untuk berkunjung ke tempat pelanggan daripada sebaliknya. Untuk trennya sekarang, itu cenderung mengharuskan pelanggan yang datang ke tempat penyedia jasa. Secara umum, penyedia jasa itu juga lebih cenderung mengunjungi pelanggan perusahaan di kantor ketimbang mereka mengunjungi individu di rumah, karena hal itu sesuai dengan volume yang lebih besar dalam transaksi business to business. Akan tetapi, mungkin terdapat sebuah lingkup kecil yang menguntungkan dalam hal melayani keinginan individu yang sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenyamanan lebih dari kunjungan pribadi. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu transaksi jasa yang dilakukan secara jarak jauh. Ketika kita berhadapan dengan perusahaan jasa yang melalui transaksi jarak jauh, mungkin kita tidak akan pernah melihat fasilitas layanan atau kita juga tidak akan pernah bertemu langsung dengan personel pelayannya. Dalam hal ini cenderung terjadi transaksi interaksi jasa dan transaksi interaksi yang dilakukan dengan personel layanan ini biasanya terjadi melalui pusat panggilan atau call center. Atau jika kita bisa lebih terpencil lagi, yaitu bisa melalui surat atau email. Nah, jasa perbaikan untuk peralatan kecil kadangkala juga harus mengharuskan pelanggan untuk mengirim produk ke sebuah fasilitas perbaikan di mana produk tersebut itu diperbaiki dan dikembalikan juga melalui pos. Nah, produk berbasis informasi apapun dapat dihantarkan secara instan melalui internet ke berbagai tempat seluruh dunia. Dan layanan telekomunikasi hari kini berkompetisi langsung dengan layanan logistik fisik. Keputusan tempat dan waktu. Di sini mulailah dengan memahami kebutuhan dan harapan konsumen, kegiatan kompetitif, dan juga sifat operasi jasa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, strategi distribusi untuk beberapa elemen layanan tambahan mungkin berbeda dari elemen yang digunakan untuk menyampaikan produk inti itu sendiri. Misalnya, konsumen mungkin ingin mengunjungi lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk menghadiri acara olahraga atau hiburan. Tetapi Anda menginginkan fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih ketika memesan tiket di muka. Next. Nah, di sini ada
contohnya ya, berlokasi di gedung serbaguna. Tempat yang paling jelas untuk memberikan layanan pelanggan adalah dekat dengan rumah atau tempat kerja konsumen. Beberapa perusahaan menawarkan fasilitas penitipan anak untuk meringankan beban orang tua yang sibuk bekerja. Sebagian besar perusahaan minyak besar telah mengembangkan jaringan toko retail kecil yang melengkapi layanan pompa bensin lokal penyedia layanan, menawarkan kemudahan pengisian bahan bakar sambil berbelanja aksesoris mobil, bahan makanan, dan juga barang-barang rumah tangga lainnya. Yang kedua itu ada hambatan lokasi. Meskipun kenyamanan pelanggan merupakan hal yang penting, kebutuhan akan skala ekonomi itu merupakan masalah operasional yang dapat membatasi pilihan lokasi. Contohnya rumah sakit besar menyediakan banyak pelayanan medis dalam satu lokasi, sehingga memerlukan fasilitas yang sangat besar. Pasien yang memerlukan perawatan rumah sakit tersebut yang rumit sebaiknya diperiksakan ke penyedia layanan kesehatan daripada dirawat di rumah. Nah, selain itu, persyaratan operasional memberlakukan batasan ketat pada layanan tertentu. Faktor kebisingan dan lingkungan membuat sangat sulit menemukan lokasi yang cocok untuk membangun bandara baru atau memperluas bandara lama. Next. Di sini ada juga menghantarkan layanan di dunia maya. Nah, belakangan ini para wirausahawan telah memetik manfaat dari internet untuk menciptakan beragam layanan baru. Ada 4 inovasi. Yang pertama yaitu perkembangan telepon pintar dan teknologi Wi-Fi yang dapat menghubungkan banyak pengguna ke internet. Yang kedua, penggunaan teknologi pengenal suara yang dapat memberikan informasi dan mengajukan permintaan hanya dengan berbicara melalui telepon. Yang ketiga, penciptaan situs web yang dapat memberikan informasi dan juga dapat menerima pesanan. Yang keempat, komersialisasi kartu pintar yang dapat menyimpan informasi detail pelanggan dan berfungsi sebagai dompet elektronik yang berisikan uang digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada peran perantara. Perantara itu merupakan peran penting untuk menghubungkan produsen dengan konsumen serta menyediakan layanan logistik dan memberikan akses ke jaringan distribusi yang luas. Nah, bagaimana sebaiknya suatu penyedia layanan bermitra dengan satu atau lebih perantara untuk mengantarkan paket layanan yang lengkap kepada konsumen? Nah, di sini kita bisa menggunakan kerangka kerja Flower of Service untuk menunjukkan contoh di mana produk ini dihantarkan oleh penyedia jasa bersama dengan beberapa elemen pelengkap tertentu dalam informasi, konsultasi, dan hal-hal yang luar biasa. Tetapi penghantaran layanan tambahan lainnya itu didelegasikan ke pihak perantara untuk melengkapi penawaran layanan seperti yang dirasakan oleh konsumen. Dan contoh lain itu beberapa pengalih daya khusus mungkin dilibatkan sebagai pihak perantara untuk elemen-elemen tertentu. Next. Nah, di sini ada tantangan distribusi dalam pasar domestik yang besar. Tantangan distribusi dalam pasar domestik yang besar mungkin meliputi manajemen rantai pasokan yang kompleks, logistik yang rumit untuk mencapai area yang luas, persaingan yang ketat dari persaingan yang lain, biaya pengiriman yang tinggi, serta masalah penyimpanan dan pengelolaan stok. Selanjutnya dihadapkan dengan